Halo semuanya, perkenalkan aku Miko dari VK Tech System Media. Hari ini kita akan melakukan perakitan PC dengan casing Paradox Gaming Rengganis. Oke, bagian depan. Bagian depan ini seperti ada dua view teman-teman. Bagian kanan untuk kaca, bagian kiri untuk fan. Untuk bagian kiri itu ada ventilasi udaranya. Jadi tidak ada dust filternya. Untuk fan itu hanya bisa di 2 x 12 cm. Lanjut bagian atas. Atas itu ada dust filternya. Nah, untuk fan sendiri itu ada untuk 2 x 12 cm dan 2 x 14 cm. Bukan hanya itu, casing ini juga sudah support radiator 240. Bagian front panelnya itu ada power, di bawahnya ada reset, di bawahnya nanti ada audio port, yang di bawahnya lagi ada USB, di bawahnya lagi ada USB 3.0 dan USB Type-C. Casing 400 ribuan berbentuk akuarium yang ada USB Type-C-nya. Selanjutnya bagian belakang. Bagian belakang itu ada ventilasi. Banyak sekali ventilasi di sini ya. Ventilasi yang pertama itu adalah ventilasi untuk radiatornya atau fan. Kalau bagian bawahnya itu ada ventilasi untuk harddisknya. Kalau bawahnya lagi itu untuk pemasangan PSU-nya. PSU di sini bisa support ATX, tidak support untuk SFX. Nah, untuk expansion slotnya ada 4. Lalu ini sudah ada bonus fan RGB static. Fan RGB static berarti tidak bisa dirubah modenya ya teman-teman. Lanjut ke bagian samping kiri. Bagian samping kiri itu ada seperti ventilasi dan ada 2 ventilasi ya. Ventilasi yang kanan untuk ventilasi angin udara masuk. Kalau ventilasi bagian kiri itu untuk PSU. Jadi PSU udara masuk itu nanti langsung dikeluarkan. Lalu untuk bagian kiri ini ada untuk pemasangan storage. Untuk casing Paradox Gaming Rengganis itu ada sudah support 4 storage. Di antaranya storage SSD dan storage untuk hard disk. Untuk bagian set panel bisa kalian lihat ini tidak ada bautnya. Bautnya di mana? Bautnya di belakang. Bautnya di belakang bisa kalian lepas dengan mudah sekali. Dan kalian tidak perlu takut jika kaca ini bakal jatuh. Karena apa? Di casing ini sudah ada pengunci untuk kacanya. Jadi inilah kelebihan dari Paradox Gaming Rengganis. Bisa kalian lihat untuk pelepasan kacanya tinggal kalian tarik ke belakang baru diangkat. Sudah, simple. Lanjut bagian dalam. Bagian dalam kalian bisa melihat ini sudah support motherboard MATX yang lebar. Dan kalau kalian lihat bagian atas itu ada 4 lubang kabel manajemen. 4 lubang ini untuk memanajemen kabel dari fan maupun kabel dari PSU. Oke, biar nggak lama lagi videonya, mari kita lanjut bagian perakitan. Bagian perakitan kita menggunakan spek seperti ini.
Oke, kita sudah menyelesaikan perakitan komputer menggunakan casing Paradox Gaming Rengganis. Nah, bisa kalian lihat nih, VGA-nya panjangnya lebih dari 30 cm dan itu bisa masuk ke casing ini. Jika kalian punya VGA yang panjangnya tuh lebih dari 30 cm atau maksimal 33 cm, itu bakal mengorbankan fan casing yang bagian bawah. Untuk HSM-nya kita menggunakan ukuran 157 mm dan itu sudah kita cek menggunakan set panelnya. Ketika kita pasang tidak ada kepentok dengan head tab-nya. Selanjutnya bagi kalian yang ingin melihat gimana sih kabel manajemennya, ya seperti ini. Kabel manajemennya sudah semaksimal mungkin kita rapikan. Selanjutnya kita bakal lanjut ke metode pengujian tes suhu CPU dan tes suhu VGA. Kita memakai dua metode pengujian. Yang pertama menggunakan set panel tempered glass dan tanpa menggunakan set panel tempered glass. Setelah itu kita juga menggunakan dua aplikasi benchmark, yaitu Cinebench R23 dan 3D Mark. Seperti apa hasilnya? Oke, pada tes kali ini kita menggunakan fan setting auto. Jadi fan heatsink, fan VGA, fan casing semuanya auto. Selanjutnya untuk benchmark yang pertama adalah Cinebench R23. Kita menggunakan metode throttling test selama 10 menit. Oke, hasilnya jika kita menggunakan set panel itu suhunya di angka 63 derajat. Sedangkan jika tidak menggunakan set panel suhunya berada di 60 derajat. Berbeda 3 derajat saja. Pada tes benchmark kedua kita menggunakan 3D Mark Time Spy. Jika kita menggunakan set panel, suhu CPU berada di angka 60 derajat. Sedangkan jika kita melepas set panel, suhu CPU berada di angka 57 derajat. Berbeda 3 derajat saja. Lanjut untuk yang bagian GPU-nya, jika kita menggunakan set panel berada di angka 84 derajat saja. Jika kita melepasnya berada di angka 83 derajat. Berbeda hanya 1 derajat. Gimana? Cukup bagus kan casing ini? Perakitan sudah, pengetesan juga sudah nih. Lanjut bagian kesimpulan. Bagi kalian yang mencari casing yang berbentuk estetik seperti ini menjadi pilihan terbaik bagi kalian. Kenapa? 1. Airflow. Airflow jika kita bandingkan dengan menggunakan set panel maupun tidak menggunakan set panel, suhu CPU hanya berbeda sekitar 3 derajat saja. Sedangkan suhu GPU hanya berbeda di 1 derajat saja. Untuk bagian atas itu sudah support radiator 240 mm dan untuk GPU jika kalian punya GPU yang panjang tidak perlu khawatir karena GPU casing ini sudah support GPU yang panjangnya 30,5 cm. Lanjut bagian HSF tower yang kalian memiliki tinggi 157 mm itu juga sudah support dan tidak kepentok dengan kaca set panelnya. Demikian video kami kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan lonceng untuk kalian tidak ketinggalan info video dari kami. Piko pamit, adios.